Personal computer di masa sekarang ini beragam bentuknya, mulai dari laptop, tablet, smartphone, desktop PC. Konvergensi teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi telah membawa manusia untuk membuat satu bentuk hibrid, di mana laptop bisa berubah menjadi tablet PC dan bisa menjalankan fungsi sebagaimana halnya smartphone untuk kepentingan telekomunikasi. Ada banyak orang yang telah menggunakan personal computer, tetapi mungkin sedikit di antara mereka yang mengetahui nama dari komponen-komponen pembentuk personal computer. Personal computer ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yang disebut sistem unit, bagian terpenting pada personal computer yang menjadi tempat di mana prosesor atau central processing unit berada. Kemudian bagian yang kedua adalah peripherals, adalah perangkat masukan dan keluaran yang terhubung ke unit sistem. Gabungan antara unit sistem dengan peripheral inilah yang membentuk personal computer. Peripheral atau perangkat masukan dan keluaran ini terhubung ke unit sistem melalui kabel yang ujungnya disebut sebagai plug dengan bentuk berpasangan dengan port-nya, sehingga tidak mungkin satu plug bisa dihubungkan kepada port yang bukan merupakan pasangannya. Plug untuk printer hanya bisa dihubungkan dengan port untuk printer. Dengan demikian, maka pengguna yang melakukan kegiatan perakitan komputer tidak akan mengalami terlalu banyak masalah saat berusaha untuk menghubungkan peripheral dengan unit sistem. Sebagaimana tampak pada gambar, active speaker itu akan sangat mudah dihubungkan dengan unit sistem, mengingat jack atau plug dari kabel audionya itu sudah dirancang cocok dengan port-nya, port audio. Demikian pula dengan kabel VGA atau kabel monitor. Plug dari kabel monitor ini sudah dirancang cocok dengan port-nya, sehingga kita tidak akan kesulitan dalam menghubungkan peripheral ini dengan unit system, atau tidak akan keliru menghubungkan plug ke port-nya. Ada banyak port yang tersedia pada unit system. Misalnya ada modem port, itu untuk koneksi ke perangkat modem yang menghantarkan kita ke internet. Kemudian ada line-in port yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti tape recorder ke komputer supaya bisa digunakan untuk kepentingan perekaman misalnya. Kemudian ada speaker port yang digunakan untuk menghubungkan unit system dengan active speaker. Kemudian ada microphone port digunakan untuk menghubungkan mikrofon ke unit system sehingga pengguna bisa melakukan perekaman suara. Kemudian ada Ethernet port yang digunakan untuk menghubungkan komputer atau unit system ke kabel patch untuk jaringan komputer. Kemudian ada USB port yang digunakan untuk menghubungkan unit system ini ke perangkat-perangkat tertentu yang menggunakan sambungan kabel USB dan port yang lain sebagainya. Berkaitan dengan USB plug, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui supaya tidak keliru mengidentifikasi namanya. Yang pertama ada tipe A dan yang kedua ada tipe B. Perbedaan antara tipe A dan tipe B ini pada bentuk dari plug-nya. Jadi kalau tipe A itu ramping, kalau tipe B itu membulat. Kemudian ada lagi yang tipe mini, itu bentuknya kecil, lebih kecil dari yang normal. Nah, kemudian ada female dan male. Jadi kalau female itu kalau diumpamakan sama seperti port. Sementara male itu kalau diumpamakan sama seperti plug. Nah, yang gampang untuk mengingatnya seperti itu berkaitan dengan USB.
Unit system sangat bergantung kepada sistem kabinet. Semua komponen yang ada di dalam unit system diletakkan di dalam sistem kabinet. Sistem kabinet ini adalah kotak besi yang ada pada personal computer atau desktop computer. Nah, case-nya atau sistem kabinetnya ini ada yang berupa 4 by mini tower case atau 8 by mid tower case. Jadi yang dimaksud B itu adalah tempat untuk meletakkan perangkat seperti hard disk drive atau optical disk drive. Berapa level ya? Kalau levelnya atau tempat untuk disediakannya ada 4, berarti dia 4 by mini tower case. Tapi kalau bisa kita memasang sampai 8 hard disk drive atau optical disk drive, itu maka case atau sistem kabinet ini termasuk kategori 8 by mid tower case. Nah, kemudian kalau kita membeli sistem kabinet, ada juga yang sudah dilengkapi dengan power supply-nya. Ada juga yang enggak. Nah, power supply ini apa? Dia adalah perangkat yang mengubah arus AC ke DC untuk menjalankan komputer. Jadi mengubah arus listrik yang ada di rumah AC ke arus DC yang digunakan oleh komputer. Nah, power supply ini digunakan untuk memberikan daya ke berbagai komponen yang ada di dalam sistem kabinet seperti motherboard, kemudian hard disk drive, optical disk drive, kemudian ada juga active heatsink, kipas ya, kipas yang tampak pada gambar. Nah, kemudian ini sebenarnya bukan bagian dari unit system. Uninterruptible power supply atau UPS, dia bukan bagian dari sistem kabinet. Tetapi UPS ini sangat penting untuk digunakan melengkapi unit system sehubungan dengan ada banyak kasus loss daya karena misalnya PLN-nya down atau misalnya tiba-tiba tidak sengaja tercabut outlet listriknya. Nah, UPS ini berfungsi untuk menahan agar arus listrik tetap diberikan kepada power supply, di mana sumber dari listriknya berasal dari acu, ya, jadi dari baterai. Di dalam sistem kabinet ini terdapat motherboard. Semua peripheral yang ada di luar sistem kabinet terhubung ke sistem unit ini melalui motherboard, tepatnya melalui port-port yang ada pada motherboard. Demikian pula dengan kartu ekspansi seperti PGA card, sound card, LAN card, dan lain sebagainya. Kartu-kartu tersebut diletakkannya pada expansion slot yang ada pada motherboard. Nah, ekspansi ini untuk apa? Contoh misalnya PGA card. Kartu ekspansi ini digunakan agar supaya kualitas grafisnya menjadi lebih baik. Kemudian sound card. Pada awalnya komputer misalnya tidak bisa digunakan untuk mendengarkan suara yang ada pada player lagu misalnya. Lalu kemudian dengan menambahkan sound card pada slot ekspansi motherboard, maka komputer menjadi punya port-port audio seperti line in, mikrofon, speaker yang nanti bisa dihubungkan ke active speaker atau ke headset. Lalu kemudian ada yang disebut upgrade. Upgrade ini adalah upaya untuk mengubah versi yang lebih baru, biasanya lebih kuat atau canggih. Yang di-upgrade biasanya memori. Nah, memori ini biasanya dianggap perlu untuk upgrade supaya kinerja sistemnya meningkat. Kemudian ada juga yang mengupgrade prosesor. Ada juga yang upgrading tadi tampilan, kualitas tampilannya dengan menambahkan VGA slot. Kemudian ada juga upgrade ini dalam kaitannya dengan versi sistem operasi yang awalnya Windows versi 8 atau Windows versi 7 kemudian diganti menjadi Windows terakhir. Nah, kalau upgrade artinya naik ke versi yang lebih baru, downgrade itu kebalikan.
Biasanya misalnya begini, ada orang menginstal Windows 10 pada komputer lama. Proses installnya sukses, tetapi kinerja dari sistemnya menjadi lambat. Kenapa? Karena spesifikasi hardware-nya kurang memadai untuk menjalankan Windows 10. Nah, untuk mengembalikan kinerja sistem menjadi normal, menjadi nyaman seperti semula, maka dilakukan downgrade dengan cara melakukan uninstall Windows 10-nya, dikembalikan ke Windows 7 misalnya. Nah, demikian pula downgrade ini bisa juga terjadi pada perangkat keras. Misalnya, yang awalnya memorinya besar, tetapi karena penggunaan komputernya menjadi biasa-biasa saja, tidak untuk grafis, hanya untuk kepentingan office kantoran, maka memorinya di-downgrade, diturunkan. Nah, itu perbedaan antara upgrade dengan downgrade. Casing adalah proses memasang komponen-komponen pada sistem kabinet. Seperti misalnya motherboard, itu dipasang pada tempatnya di dalam sistem kabinet. Lalu kemudian kabel pada power supply dihubungkan ke motherboardnya. Lalu bukan hanya motherboard, di dalam sistem kabinet juga terdapat hard disk drive atau optical disk drive. Sama halnya seperti motherboard, kedua disk ini juga harus dihubungkan dengan power supply. Bagian terpenting dari unit sistem adalah prosesor atau mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sirkuit miniatur dari prosesor komputer pada chip yang menyimpan instruksi program untuk memproses atau memanipulasi data menjadi informasi. Mikroprosesor ini adalah otak dari komputer. Dengan adanya instruksi program yang tersimpan, maka komputer ini mampu melakukan beragam tindakan berkenaan dengan manipulasi data. Seperti yang tampak pada slide, ada beragam bentuk mikroprosesor, mulai dari mikroprosesor yang digunakan pada smartphone, iPhone, atau mikroprosesor yang digunakan pada motherboard. Ukurannya juga macam-macam, dan semua ini mempengaruhi kecepatan. Pada awalnya komputer ini hanya berdasarkan kepada kerja transistor, saklar kecil yang dioperasikan secara elektrik yang dapat bergantian antara on dan off jutaan kali per detik. Seiring dengan perkembangan zaman, sekumpulan transistor ini kemudian menempati sebuah sirkuit elektronik yang disebut integrated circuit. Nah, kemudian pada perkembangan berikutnya, sejumlah integrated circuit ini berkumpul di dalam sebuah microchip atau chip yang ukurannya mengecil. Dan perangkat integrated circuit dan juga chip ini dibuat dari silikon, yakni unsur yang banyak ditemukan di tanah liat dan pasir. Jadi, otak dari komputer ini sama seperti manusia, diciptakan dari tanah liat. CPU atau Central Processing Unit sebagai otak komputer, dia memiliki registers, yakni area simpanan berkecepatan tinggi yang digunakan oleh unit control dan juga unit arithmetic logic untuk mempercepat pemrosesan. Kemudian ada control unit atau unit control. Dia memberikan signal elektronik secara langsung antara memori utama dan ALU. Lalu kemudian ada unit arithmetic logic yang fungsinya adalah untuk melaksanakan operasi aritmatik seperti penjumlahan, pengurangan, pengalian, dan operasi logical seperti lebih besar, lebih kecil, AND, OR, dan seterusnya. Dan kemudian untuk setiap instruksi yang diterima oleh unit control, dia akan melakukan siklus mesin. Yang pertama, dia akan mengambil instruksi, lalu memecah instruksi menjadi beberapa bagian, lalu menjalankan instruksi satu bagian, dan yang terakhir menyimpan hasilnya. Nah, program yang dibaca oleh CPU ini
diambil dari memori melalui bus. Jadi bus ini semacam jalan raya di mana data ditransmisikan di antara CPU dengan memori utama dan juga dengan peripheral atau perangkat masukan dan keluaran. Bagaimana tampak pada slide, bahwa register ini kegunaannya adalah untuk menyimpan sementara data selama pemrosesan yang dilakukan oleh control unit dan arithmetic logic unit. Di dalam slide kita lihat bahwa bus yang menghubungkan antara CPU dengan memori dan perangkat input dan output, dia mengalirkan instruksi atau program yang akan dieksekusi oleh CPU. Sama halnya seperti manusia, komputer ini memiliki jantung yang disebut sistem clock. Sistem clock menggunakan getaran tetap dari kristal kuarsa untuk menghasilkan aliran pulsa digital atau tick atau cycle ke CPU. Detak yang disebut tick ini mempengaruhi kecepatan pemrosesan data. Semakin cepat clock-nya, maka pemrosesan datanya lebih cepat lagi. Selama sirkuit internal komputer dapat menangani kecepatan yang meningkat. Kalau tidak dapat menangani, maka CPU-nya akan terbakar saking panasnya. Lalu komputernya tidak bisa dipakai lagi. Oleh karenanya, maka untuk CPU yang ditingkatkan clock-nya, maka sistem pendinginannya dimodifikasi sedemikian rupa. Pada awalnya CPU itu tidak menggunakan kipas angin karena kecepatan clock-nya tidak terlalu tinggi dan dia tidak menghasilkan panas yang sangat besar. Tetapi saat CPU ini kecepatannya sudah mulai megahertz misalnya, ukuran frekuensi setara dengan 1 juta siklus per detik, maka dia sudah mulai panasnya berlebih, sehingga sistem pendinginannya menggunakan active heatsink, yakni penangkal panas yang sudah dilengkapi dengan kipas angin. Di dalam praktik overclocking, di mana kecepatan clock-nya ditingkatkan lebih ekstrim lagi, CPU ini dilengkapi dengan sistem pendinginan ekstrim juga. Ada yang menggunakan hidrogen, ada yang hidrogen cair, ada yang menggunakan liquid coolant. Dalam pembahasan sebelumnya, kita banyak mendengar bahwa data atau instruksi ini sebelum dan sesudah dieksekusi oleh CPU selalu disimpan di memori. Ada banyak memori yang mesti kita ketahui dari komputer ini. Yang pertama adalah chip RAM, Random Access Memory. Dia menyimpan instruksi dan data sebelum dan sesudah diproses oleh CPU. Tetapi dia pasti akan hilang kalau komputernya kehilangan asupan listrik. Ini yang disebut volatile. Konten memori hilang ketika asupan listriknya padam atau dimatikan. Lain halnya dengan read-only memory atau ROM. Sekalipun dia tidak dapat ditulis atau dihapus oleh pengguna komputer tanpa peralatan khusus, data atau instruksi yang tersimpan di dalamnya itu akan tetap ada sekalipun asupan listriknya tidak ada. Nah, lain dengan ROM, chip CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, ini datanya tetap ada, dipertahankan karena didukung oleh baterai. Jadi pada dasarnya, chip CMOS ini sama seperti RAM, volatile, tetapi karena ada baterai, maka data dan instruksi yang tersimpan pada chip CMOS ini tetap ada, sekalipun komputernya dimatikan oleh kita atau daya listriknya dimatikan. Nah, kemudian ada lagi chip memory flash. Ini dapat dihapus dan diprogram kembali lebih dari 1 kali. Contoh chip memory flash ini adalah USB memory ya. Berbicara tentang instruksi atau program, maka ini ada kaitannya dengan sistem biner. Semua data dan instruksi program masuk ke dalam komputer itu dalam bentuk angka-angka biner. Sistem biner hanya memiliki 2 digit bit atau binary digit, yakni 0 arus listrik yang mati dan 1 arus listrik yang nyala. Sekelompok 8 bit ini disebut byte, di mana 1 byte ini mewakili 1 karakter, digit atau lainnya. Sebagai
ilustrasi di dalam slide ini ada saklar yang dia bisa di on off kan. Jumlah saklarnya ini ada 8 yang mencerminkan 8 bit. Jadi untuk menghasilkan karakter G, maka kombinasi bitnya itu adalah 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Di mana 1 itu menunjukkan saklarnya nyala dan 0 itu menunjukkan saklarnya mati. Dengan beragam kombinasi dari saklar ini, maka kita bisa membentuk huruf grow. Tentunya dengan kode biner yang berbeda-beda untuk setiap karakternya. Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa instruksi itu disampaikan kepada komputer dalam bentuk biner. Nah, ini yang disebut machine language atau bahasa mesin. Tentunya manusia akan sangat kesulitan berkomunikasi dengan mesin dengan menggunakan bahasa ini. Tidak efisien juga. Karena untuk satu karakter G saja misalnya, manusia harus menuliskan 8 bit. Nah, untuk memudahkan proses komunikasi di antara manusia dengan mesin, maka dibuatlah skema pengkodean biner. Bentuknya adalah tabel yang berisi panduan konversi. Huruf G kode binernya apa, huruf H kode binernya apa, dan lain sebagainya. Di dalam perkembangannya, pada awalnya skema pengkodean biner yang dihasilkan oleh umat manusia ini ada yang disebut sebagai Extended Binary Decimal Interchange Code. Dia adalah kode biner yang digunakan oleh mainframe komputer besar, menggunakan 8 bit atau 1 byte per karakter. Jadi zaman dulu pada saat sistemnya masih mainframe, komputer klien itu adalah komputer yang tidak memiliki disk atau diskless. Dia fungsinya sebatas input dan output saja. Sementara sisi pemrosesannya dilakukan oleh komputer server yang disebut mainframe. Nah, dia menggunakan EBCDIC. Lalu kemudian pada perkembangan selanjutnya ada yang disebut ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Dia adalah kode biner yang paling banyak digunakan mikrokomputer pada zaman IBM pertama kali merilis personal computer, menggunakan 7 atau 8 bit atau 1 byte per karakter, meliputi 265 karakter. Nah, ini belum cukup bagi manusia. Kenapa? Karena bahasa manusia itu beragam. Ada bahasa yang lebih kompleks, yang lebih banyak. Oleh karenanya diciptakanlah Unicode, menggunakan 2 byte atau 16 bit untuk setiap karakter, bukan 1 byte atau 8 bit. Sehingga Unicode ini bisa menangani 65.536 kombinasi karakter, sehingga huruf Cina, huruf Arab yang sangat banyak dan kompleks itu terakomodasi. Dan pada sistem operasi kekinian, semuanya menggunakan Unicode. Bahasa mesin adalah bahasa pemrograman tipe biner yang dibangun ke dalam CPU sehingga komputer dapat dijalankan secara langsung. Nah, biasanya manusia sekarang ini berkomunikasi dengan komputer atau memberikan instruksi kepada komputer tidak lagi menggunakan bahasa mesin.